adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini kita mau sekolah Minggu bersama. Karena itu yuk kita siapkan Alkitab kalian dan duduk dengan rapi ya. Kita mulai dalam doa, tangannya dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah Minggu, berkati agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Cici yakin semua bersuka cita ya. Yuk berdiri bersama-sama karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Wah, semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Silahkan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lasa Kaleb. Sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Jadi dilipat 2. Oke. Terus kalau udah dilipat 2, oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Wah, sorry ya, tadi Lose lagi asik nih ngikutin di YouTube, ada orang buat katak dari origami. Wah, gimana ya caranya ya? Sebelum kita mau nonton, kita mau doa dulu. Yuk, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk keindahan, untuk satu hari yang Tuhan izinkan kami dapat nikmati, karena kami yakin percaya tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami di pagi hari ini untuk sekali lagi mau dengar, mau belajar, dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yuk, kita mau lihat bagaimana kertas origami ini menjadi katak. Yuk, coba yuk kita lihat. Wah, gimana? Lose memang dipercepat ya, karena nanti yang belum selesai kita akan lihat di akhir dari firman Tuhan ini. Oke, gimana hasil buatannya? Kalau Lose jadinya ini ya, kok beda ya? Emang ini katak? Oh enggak, ini sih pesawatan, betul? Kalau kalian gimana? Susah nggak? Ribet nggak? Lose sendiri aja yang sudah gede agak kesulitan, malah jadinya pesawat-pesawatan. Karena memang kalau kita salah dengar instruksinya, nggak akan jadi kata-katakan. Kalau salah lipat jadinya rusak, nggak bagus. Ribet ya bikin katak dari kertas origami. Tapi apakah begitu juga kalau Allah menciptakan katak? Apakah Allah juga kesulitan ya? Apakah Allah begitu ribet? Apakah Allah juga pusing? Allah jadinya bentuknya beda kayak Lose. Yuk kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Dari Kejadian pasal yang pertama ayat ke-24 sampai 25. Yang sudah bisa baca, yuk mau baca bersama-sama dengan Lause. Kalau belum, dengerin baik-baik. Oke? Dari Kejadian pasal yang pertama ayat ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya baik. Nah, hari ini
kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan daratan, menciptakan tumbuhan, dan menciptakan binatang. Setelah kita kemarin belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lo Sesanti, hari ini emang masih inget nggak belajar apa sama Lo Sesanti? Yes, betul. Lo Sesanti mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan lautan. Apa itu lautan? Lautan itu adalah air yang banyak, luas, dan asin. Kita kenal dengan nama laut atau sea. Lo sebayangin ya, kalau seandainya kita isi air di botol minum saja butuh waktu 1 atau 2 menit, nunggunya lama, kita liatin tuh air ngisi, begitu ya. Nunggu, liatin gitu sampai akhirnya penuh. Kemudian kita matiin dan kita tutup itu botol. Kebayang nggak ya adik-adik berapa lama Allah mengisi air yang berada di lautan yang luas? For your information, ternyata di bumi itu lebih banyak air loh daripada daratan. Berapa lama ya Allah mengisi air di dalam bumi itu? Wah, kalau dari air keran sih pasti bisa lama banget ya. Karena memang nggak bisa nunggu 1-2 menit. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang awal dari segala sesuatu, termasuk Ia menciptakan dengan segera. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal, Allah yang mampu, dan Allah sumber dari segala sesuatu. Begitu juga dengan binatang yang ada di laut dan di cakrawala. Masih ingat binatang-binatang apa aja yang ada di laut dan di cakrawala? Apa aja? Ayo. Betul. Ada ikan Nemo yang lucu, ada lumba-lumba yang pintar, ada kura-kura yang bawa rumahnya kemana-mana. Wah, Allah ciptakan dengan baik dan luar biasa. Begitu juga dengan binatang yang ada di cakrawala, yang ada di langit. Apa aja? Ada burung elang yang gagah, burung nuri yang indah, ada kupu-kupu yang kecil tapi cantik. Semuanya Allah ciptakan dengan baik. Tetapi perhatikan ya adik-adik, setelah Allah menciptakan itu semua, Allah nggak segera berhenti. Terus pulang, capek, kayak ke sekolah ya. Kering, wah, waktunya pulang. Begitu ya, terus sampai di rumah nonton YouTube, sampai di rumah rebahan. Enggak ya, apa yang Allah lakukan? Setelah Allah menciptakan cakrawala, lautan bersama dengan isi-isinya, Allah menciptakan satu tempat, yaitu bernama daratan. Apa itu daratan? Daratan adalah satu tempat yang hari ini kita bisa berdiri. Hari ini kita bisa berpijak, coba lompat-lompat ya. Wah, lo yakin tempat ini bernama daratan. Satu tempat yang mungkin bayangin, pernah nggak kalian jalan-jalan di tempat padang rumput yang begitu luas. Tempat di mana mungkin kalian pernah lari-lari, pernah main layangan, atau naik sepeda. Pernah? Tempat itu dinamakan daratan. Satu tempat yang Allah ciptakan untuk memisahkan dengan lautan. Maka kita kenal namanya pantai. Atau tempat yang begitu tinggi, kita kenal dengan namanya pegunungan yang memisahkan dengan cakrawala. Allah menciptakan daratan. Tapi perhatikan, apa aja isi daratan? Yes, isi daratan bukan hanya hamparan luas, tetapi juga ada tumbuhan yang indah, yang wangi, dinamakan bunga. Ada bunga apa aja? Ada bunga anggrek, ada bunga mawar, bunga melati, semuanya indah. Iya ya,
bunga-bunga yang cantik, harum, wanginya menyenangkan itu diciptakan oleh Allah. Yang bisa dimakan namanya apa? Namanya buah. Siapa yang suka makan buah? Wah, Lose juga suka. Buah kesukaan kamu apa? Wah, kalau Lose sih ya, Lose suka buah semangka. Wah, siapa yang suka? Buah durian. Itu buah ya, duri-duri tajam, tapi wanginya, rasanya, wah mantap. Ada buah pisang, yang kalau dikupas, kemudian dimakan rasanya manis. Wah, pisang pun punya banyak ragam. Ada pisang raja, ada pisang mas yang kecil-kecil. Wah, ya, Lose yakin ini semua juga menunjukkan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Begitu juga ada tumbuhan yang bisa dimakan selain buah. Ada namanya sayur. Ada sayur caisim, ada sayur terong, ada sayur brokoli. Wah, semuanya diciptakan Allah dengan indah, dengan baik, dan dengan luar biasa. Bukti sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah awal segala sesuatu. Ia mampu dan sumber dari segala kebaikan. Begitu juga dengan binatang-binatang yang tinggal di daratan. Wah, kalau ini sih Lose jadi ingat satu lagu nih. Yuk, mau bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Ada yang tahu? King Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sama-sama. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ada yang tahu? Wah, tentu tahu ya. Ini lagu paling favorit. Oke ya, lagunya bicara ada King Kong, ada bebek yang diciptakan dengan unik. Begitu juga dengan singa yang gagah, rusa yang cepat, atau semut yang kecil tapi rajin, itu juga Allah yang ciptakan. Bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal dari segala sesuatu. Ia mampu menciptakan dan sumber dari kebaikan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan setelah belajar kebenaran firman Tuhan ini? Ya, Lose hari ini mau ajak kalian untuk bersyukur atas ciptaan Allah. Gimana caranya bersyukur? Caranya mudah. Pertama, yuk kita mau bantu papa mama untuk merawat tanaman. Siapa di rumahnya nanam? Wah, papa mamanya suka pelihara tanaman. Ada, kalau di rumah Lose sih ada kaktus. Wah, tugas kita bukan petak-petik, bukan cuma congkal-congkel. Waduh, ngerusak nih ya. Itu bukan cara kita untuk bersyukur. Tapi kita bisa merawat. Kita bisa bantu papa mama untuk siram, kasih pupuk agar tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Atau mungkin di rumah ada yang pelihara binatang. Ada yang pelihara apa aja? Pelihara burung, wah, ada yang pelihara kelinci, anjing, kucing. Wah, kalau saya percaya binatang-binatang yang ada di rumah kita bukan untuk dijailin, bukan untuk diisengin, bukan buat dijahatin. Waduh, sedih banget loh. Lose yang tahu kalau punya peliharaan nggak dirawat. Kenapa? Karena tugas kita adalah merawat binatang itu. Mengajarkan binatang itu yang baik. Misalnya kalau ada pelihara anjing, sit. Oke, jangan gonggong. Bukan untuk ngejahatin, tapi mengajar dan merawat binatang itu. Atau yang ketiga, di rumah nggak ada tanaman, Lause. Di rumah nggak ada binatang, Lause. Cara ketiga adalah gampang.
Itu gimana? Cara kita bersyukur adalah makan. Seluruh makanan yang disediakan papa mama harus dimakan dan harus habis. Nggak boleh tuh ada makanan yang nggak mau sayurnya, nggak mau udah kenyang, nggak dihabisin. Aduh, kasihan ya. Padahal tumbuhan, padahal makanan yang disediakan adalah makanan yang juga berasal dari Tuhan. Tuhan yang bantu papa mama untuk siapin sehingga kita bisa makan. Dan harus kita habisin sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan, dan melalui ciptaan itu kita dipelihara, kita bisa jadi kuat, kita bisa jadi pintar, kita bisa jadi punya energi untuk ngerjain tugas, bisa main, bisa bantu papa mama untuk rawat tanaman, ngerawat binatang. Jadi cara bersyukur gampang ya, bisa merawat tanaman, bisa mendidik, bisa menjaga dan memelihara binatang, atau habisin makanan yang telah papa mama siapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah ciptakan itu semua. Jadi hari ini apa yang telah kita pelajari? Kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan daratan. Daratan itu apa? Tanah yang hari ini kita pijak. Gak hanya daratan, tetapi juga Allah yang menciptakan tanaman, menciptakan binatang yang indah, yang bagus, yang unik. Semuanya Allah ciptakan. Maka sebagai ungkapan syukur kita mau memelihara, kita mau menjaga, kita mau habisin makan kita sebagai bentuk syukur kepada Allah yang baik dalam hidup kita. Nah, maka sekali lagi ya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal dari segala sesuatu. Ia mampu mengerjakan yang baik dan sumber kebaikan itu. Oke, mari sebelum kita akan akhiri, kita mau hafal sama-sama ayat firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat ke-31a. Kejadian 1 ayat ke-31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sama-sama yuk, katakan bareng Lose. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari mana? Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah yang kita sembah adalah Allah awal dari segala sesuatu. Ia mampu melakukannya dan sumber dari segala kebaikannya. Daratan, tumbuhan, binatang, semua diciptakan dengan baik. Oke, kita mau ngelanjutin bikin kata kita, tapi sebelumnya kita mau lipat tangan dulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk daratan, untuk tempat di mana kami bisa tinggal, tempat di mana kami bisa bermain, tempat di mana kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami mengucap syukur untuk tumbuhan, untuk binatang yang Tuhan ciptakan dengan baik. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu mau mengucap syukur dan mau merawat, mau memelihara, dan mau menghabiskan makanan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Tolong kami satu persatu Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan, amin. Asik semuanya telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terberkati dan mau taat melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama kita nyatakan amin.
Amin. Terima kasih Lause Kaleb. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dan setiap pelayanannya. Hari ini kita juga akan mengajarkan aktivitas bersama. Yuk kita mau lihat dan ajak papa atau mama mengerjakan bersama ya. Hebat ya, Cici senang sekali loh melihat kalian semua yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan bersama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama ya. Gampang kan ya? Cici tunggu kreativitas dan hafalan kalian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh anak baik. Sekarang kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya ke papa mama ketika datang ke gereja, atau memberikannya melalui QR code yang tertera di layar masing-masing. Dan puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Cici mengajak kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan doa. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga akhir. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati agar semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan melalui Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih udah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.